Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ilmu, teman-teman karakter yang berbahagia, semoga Anda berbahagia dan banyak rezeki. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan 2026. Teman-teman, meskipun hadis ini sebagian ulama atau ulama menganggap ini hadis lemah, carilah ilmu ke negeri Cina. Ibu saya waktu saya kecil itu sering menyebut produk-produk di pasar yang buatan orang Cina, antara lain tampah Cina, berarti tampah yang besar itu. Anda punya teman-teman orang Cina? Saya punya, SMA, dan rata-rata mereka menempuh ranking yang tinggi. Demikian juga teman kuliah, 2 atau 3 di antara mereka menempuh kuliah tercepat dan nilai IPK yang tinggi-tinggi. Anda pernah kerjasama dengan teman-teman Anda? Saya pernah. Saya minta subscribe. Dari 10 teman Cina, 2 orang langsung subscribe. Sementara yang sesama orang Jawa dan sesama Muslim, Anda jangan marah ya, ini faktanya, 2 dari 50, bahkan 2 dari 100 yang mau subscribe. Teman-teman, mari kita bicarakan sebuah hal yang masih ada hubungannya dengan China, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Teman-teman, ini adalah metode pendekatan yang umum loh teman-teman. Jadi bukan spesifik lagi, bukan khusus lagi, ini umum. Yang digunakan dalam berbagai bidang. Jadi berbagai bidang untuk belajar, berinovasi, dan mempercepat perkembangan dan perubahan serta pertumbuhan kita. Metode ini bukan sekedar menyalin, bukan sekedar plagiat. Bedakan, nggak usah gengsi. Bukan meniru dan flexing, tetapi meniru prestasi, hasil kerja. Nah, mempelajari keunggulan orang lain nggak masalah ini. Lalu memberikan nilai tambah yang unik buat diri kita sendiri. Nilai tambah itu apa? Misalkan lebih murah, jual lebih mahal, jual di tempat yang berbeda. Siapa yang menggunakan ini? 1, wirausaha atau pebisnis, mempelajari strategi pesaing, produk yang sukses, kemudian menyesuaikan dengan keunikan produk sendiri, mulai dari pabrik rokok, mulai dari pabrik minuman, industri lain-lain, semua menggunakan metode amati,
tiru dan modifikasi. Jadi nggak usah malu-malu meniru dan mengamati, nggak usah gengsi. Kedua, desainer dan konten kreator. Mereka mempelajari gaya bahasa para pesaing-pesaingnya, struktur ceritanya, alur tulisannya dari orang-orang lain. Lalu mereka kembangkan sendiri. Teman-teman, ini untuk meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri. Yang ketiga, siapa? Siswa dan pengajar. Seperti saya contohkan tadi. Mereka menulis puisi, mereka membaca, mereka menari, mereka belajar untuk lebih baik dengan meniru dan mengamati serta memodifikasi untuk dirinya sendiri. Yang keempat, individu dalam pengembangan diri. Nah, ini perlu untuk diri Anda sendiri nih, yaitu mengamati kebiasaan orang-orang sukses, meniru perilaku orang-orang old, orang-orang lama. Jangan sepelekan ini. Yang ditiru apanya? Perilaku mereka, moral mereka, mental mereka. Karena mental, moral itu berlangsung di zaman apapun. Namun, untuk meniru kreativitas, tirulah para anak-anak muda yang lebih milenial. Teman-teman, kembali ke China. Teknologi pesawat siluman J-20 dan J-35 dan radar AESA yang canggih, radar jangkauan jarak jauh dengan harga yang murah. Teman-teman, ternyata sampai di sini muamalah atau saling membantu antar manusia, bahkan antar negara, tidak memandang agama. Yang penting transaksinya murah, barangnya bagus, maka mereka melakukan transaksi. Contohnya, China itu bermuamalah dengan Iran dengan membantu peralatan perang mereka. Jet J-10, CE, dan J-35A menawarkan kelincahan yang tinggi, avionik yang modern, menyaingi pesawat-pesawat barat, dan lebih murah. Maka dipakai oleh Iran. YLC 8B mampu mendeteksi pesawat siluman F-35 milik Amerika, B-2 Spirit milik Amerika dari jarak 700 km. Ini adalah teknologi generasi kelima. Pada Maret 2026, YLC 8B ini membantu Iran mendeteksi dan antisipasi ancaman serangan Amerika Serikat terhadap Iran, mencegat sinyal radio dari pesawat pengebom Amerika Serikat awal Maret 2026, melumpuhkan sistem radar Amerika Serikat dan satelitnya juga. Teman-teman, di sektor Android, kita semua tahu merek-merek yang saya sebut ini pasti Anda sudah tahu dan ada yang Anda pakai. Huawei, Xiaomi, Vivo, dan Oppo, Realme, Honor, dan Infinix. Teman-teman, China pernah dikenal secara luas sebagai negara copycat, kucing yang mengkopi ini, atau peniru produk, terutama
selama fase pesat industrialisasinya. Namun, persepsi ini telah berubah drastis dan China kini bertransformasi menjadi pemimpin inovasi teknologi dunia. Teman-teman, saya dari kecil tidak pernah suka dengan orang Cina, sampai setiap pagi di rumah saya lewat mobil Wuling milik tetangga saya, Wuling Convero S tahun 2017an kira-kira. Sejak 2017 selalu lewat rumah saya dan tidak ada pernah saya lihat tidak lewat. Sehat, awet, dan pemiliknya nampak bahagia, bahkan bangga dengan elegannya dia lewat. Hampir 10 tahun. Nah, keberhasilan ini ternyata kalau saya lihat itu memperbaiki kegagalan China sewaktu memproduksi motor Cina. Sekarang China sudah tidak dianggap sepele lagi, sudah setaraf dengan adidaya Amerika, sudah bisa menyaingi industrialisasi Amerika, bahkan Jepang. Teman-teman, apa pelajarannya? Pelajarannya, kalau Anda mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau Anda mau jadi orang pintar, jadilah orang pintar yang baik. Kalau mau jadi pengikut, jadilah pengikut yang baik. Konsisten aja. Sampai pada saatnya Anda bisa memimpin pasar Anda. Kalau mau jadi follower, ikut aja, follow aja. Tapi jangan selamanya follow. Ada juga yang merupakan niche. Niche ini adalah pemakan pasar yang tidak dimakan oleh orang lain. Jadi pemakan relung-relung pasar yang tidak dijamah oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.